Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sejatiningsih dengan NPM 21010058. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema Living Quran dalam lintas sejarah studi Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi, MPD. Living Quran dalam lintas sejarah studi Al-Quran. Pengertian dari Living Quran. Living Quran itu berasal dari dua kata, yaitu living yang artinya hidup atau menghidupkan, dan Al-Quran yang artinya sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah, Living Quran artinya fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dari segala cara menghidupkan Al-Quran, baik itu secara lisan, tulisan, ataupun budaya. Living Quran itu sendiri bermula dari fenomena Quran in everyday life yang memfungsikan pemaknaan Al-Quran tidak mengacu kepada pesan tekstualnya saja, namun berlandaskan tentang teks Al-Quran dengan unit-unit tertentu. Kemudian selanjutnya, pengertian Living Quran dari berbagai pakar. Yang pertama yaitu Ahmad Ubaidi Hasbillah. Ahmad Ubaidi Hasbillah mengemukakan bahwa kata living merupakan tren yang berasal dari bahasa Inggris, life yang berarti hidup, dan mendapatkan imbuhan ing yang memposisikan sebagai adjektif dalam bentuk present participle yang berarti the living Quran atau yang memiliki arti Al-Quran yang hidup. Kemudian yang kedua yaitu dari Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf mengemukakan pendapatnya, Living Quran itu adalah sebuah respon sosial yang bernilai sakral sebagai buku petunjuk, di mana Al-Quran disikapi dan dipraktekkan secara memadai di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pakar yang ketiga, yaitu dari Hedi Sri Ahimsa Putra. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, Living Quran adalah sosok Nabi Muhammad SAW yang hidup. Artinya, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, itu Living Quran adalah sosok sebagai kitab. Kitab di sini adalah sebagai acuan dari Al-Quran yang hidup. Artinya, Al-Quran menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sebuah ungkapan. Ungkapan tersebut juga memiliki arti bahwa kitab Al-Quran adalah perwujudan yang terasa nyata yang beraneka ragam dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Living Quran itu adalah sebuah fenomena yang memfungsikan Al-Quran sebagai rangsangan untuk kehidupan masyarakat yang dapat dipahami dan dapat dialami masyarakat muslim. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari berbagai pakar, di sini selanjutnya yaitu Living Quran dalam lintas sejarah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa kajian tentang Living Quran merupakan fenomena serta respon bagi kaum muslimin terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran itu telah tersimpan di dalam hati di setiap individu muslim
meskipun Al-Quran secara tekstualnya berbeda dengan tafsirnya. Namun, tetap antara keduanya itu sangat berhubungan. Kemunculan wacana Living Quran pasca reformasi. Kemunculan wacana Living Quran itu baru terjadi reformasi sekitar tahun 2000-an. Meskipun Living Quran itu di dalam lintas sejarah masih merupakan wacana keilmuan, namun hal ini dirasa sangat penting untuk dikaji dalam khasanah ilmu klasik. Ada beberapa penyebabnya, yaitu Living Quran itu masih disebut wacana karena banyak para pemikir Islam dan musafir Indonesia yang lebih fokus pada konteks keislaman seperti akidah, hukum, politik, dan lain-lain. Dan kehadiran Al-Quran di masyarakat adalah agar setiap individu dapat memahami setiap ayat-ayat Al-Quran, dapat memahami setiap kandungannya secara bertahap, mulai dari memahami, menerapkan, menguasai, sampai kepada individu tersebut dapat menjadi suri tauladan yang baik, sehingga berhasil mengamalkan setiap isi dari Al-Quran tersebut, sesuai ajaran yang dibentuk dari sebuah karakter Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam firman Allah, surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian, jika kita telisik memperlakukan Al-Quran di kehidupan praksis umat, sudah terjadi sejak masa awal Islam, yaitu pada masa Nabi kita, Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan ruqyah untuk dirinya sendiri dan juga orang lain dengan membacakan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Hal ini didasarkan pada kitab hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Selanjutnya adalah contoh karya dari penelitian Living Quran. Di sini ada beberapa karya, ada 3 karya. Yang pertama yaitu Reading the Quran, the Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam, karya Ziauddin Sardar, yang mengisahkan masa-masa belajar Al-Quran pada usia sejak 7 tahun, di mana ketika belajar ia harus berhati-hati dalam membaca setiap huruf dan memperhatikan setiap hukum bacaannya. Dan pada saat nanti khatam Al-Quran, saat itulah waktu yang membahagiakan, karena nanti para orang tua dari para santri itu akan datang dan membawa banyak makanan, sehingga itu menjadi tradisi turun-temurun dari merupakan fenomena dari kajian Living Quran itu sendiri. Kemudian karya yang kedua yaitu The Quran, A Biography, karya Bruce Lawrence. Dalam karyanya ini, ia menceritakan tentang beberapa tokoh yang berinteraksi dengan Al-Quran,
seperti Nabi Muhammad SAW, Ja'far Shadiq, Ibnu Arabi, Robert of Caton, dan lain-lain. Dan karya yang ketiga yaitu Discovering the Quran, A Contemporary Approach the Alphabet Text karya Neil Robinson. Dalam karyanya ia mengamati bahwa adanya ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam Al-Quran yang kemudian menjadi familiar di dalam kehidupan sehari-hari, seperti hamdalah, basmalah, dan yang lainnya. Nah, setelah kita tahu tentang karya-karya dari kajian Living Quran ini, kita juga mendapatkan manfaat dari kajian Living Quran, diantaranya yaitu yang pertama, Living Quran itu dimanfaatkan sebagai dakwah untuk memperdayakan masyarakat agar masyarakat itu dapat mengapresiasikan Al-Quran dengan baik. Seperti sebagai contoh, ayat Al-Quran itu selain dibaca rutin, maka perlu mengkaji dan mengamalkannya agar dapat memahami pesan dari dalam Al-Quran. Jadi, selain dibaca, Al-Quran itu perlu kita tadaburi, perlu kita tahu artinya seperti apa, agar nantinya kita itu bisa mengamalkan setiap isi-isinya. Kemudian yang kedua, menghadirkan hal baru dalam wilayah Living Quran, agar tidak hanya terpaku pada wilayah teksnya, namun lebih banyak merespon masyarakat agar menyadari dari kehadiran Al-Quran. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menjadi pengingat kita bahwa dengan membaca Al-Quran akan memberikan kita ketentraman, ketenangan, kedamaian yang akan melahirkan iman dan hikmah agar kita senantiasa berada di dalam kebaikan, yaitu sesuai dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang memiliki arti yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kajian Living Quran ini sangat penting untuk dilakukan. Karena agar kita mengetahui bagaimana kehadiran dari Al-Quran di tengah-tengah masyarakat atau sebuah komunitas tertentu. Dan Living Quran ini juga dapat diartikan sebagai teks Al-Quran yang hidup di dalam masyarakat, di mana adanya proses interaksi masyarakat kepada Al-Quran itu sendiri, yang diharapkan nantinya masyarakat tersebut itu tidak hanya terfokus kepada pemaknaan teksnya saja, namun juga lebih memfokuskan, lebih memperhatikan kepada aspek penerapan dan juga pengamalan dari Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk kita dalam menuntut ilmu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.